Okay. Masih melanjutkan tentang syarat-syarat mahalul akdi atau objek akad. Kemarin disyaratkan harus suci. Yang kedua ayyakuna nafi'an. Ento ono opo makud alaikun nafi'an manfaati, ay manfaatan maksudatan hisyatan au syariatan. Artinya manfaat yang secara umum memang dituju, maksudatan umuman, hisyatan au syariatan, baik secara hissi, secara nyata, real, bisa diindra maupun secara syar'i. Sehingga fala yasihu bai'uma la manfaata fihi, sehingga tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Seperti kapail hasyaratis sagira, seperti menjual binatang-binatang kegremet kayak cili-cili bongso yang kecil, dan dodol nopo yang cili-cili, jangkrik. Itu dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan ghairu maksudah, manfaatnya ghairu maksudah secara umum, meskipun mungkin sebagian orang itu bisa memanfaatkannya. Lantas caranya seperti kayak jangan jual beli. Nakluliyat lah gini mangke. Nakluliyat. Sebab dikake nek muni hibah ya ora iso, wong syarat hibah iku perkara sing iso didol. Ya nakluliyat. Au bai alatil lahwi, atau menjual alat-alat alat-alat musik. Kita. Batu kita tidak. Aku rasa gitu soal mazhab Syafi'i ya. Intikal. Jadi begini ya. Bicara tentang musik, saya pengen agak tertarik soalnya ini wong ini ya seneng musik, masalah ini tuh nek diharamkan apa tak terima wonten. Jadi ada ulama besar yang termasuk Shahihul Wujud. Ucapannya sangat diperhitungkan di mazhab Syafi'i, namanya Imam Al-Ghazali. Sopo sing kurang kenal Imam Ghazali ya. Hatta di luar mazhab saja nih, itu juga sangat menghormati beliau. Ucapan-ucapan beliau direkam di banyak kitab-kitab di luar mazhab Syafi'i, padahal beliau mazhab Syafi'i. Buktinya apa? Ihya Ulumuddin itu lah diringkes menjadi minhajul menjadi namanya Minhajul Qasidin oleh Ibnu Jauzi. Kita tahu Ibnu Jauzi itu madhabnya kembali. Nah, Minhajul Qasidin diringkas lagi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh pengarang Mughni itu Ibnu Qudamah, madhab Hambali lagi, Imam Ghazali. Nah, tenggene kitab Ihya beliau bicara tentang hukum alat musik. Jadi beliau itu mengkiaskannya dengan suara burung. Kenapa alat musik diharamkan? Kalau kita kan kiasannya seperti kita mendengarkan kicauan burung, kan sama-sama sumber bunyi yang enak didengarkan. Gimana? Kalau mendengarkan burung kenapa diperbolehkan? Kalau musik jadi tidak diperbolehkan itu apa? Wong sama-sama sumber bunyi. Nah, beliau sangat moderat nih Imam Ghazali ini masalah ini. Bahwa yang disebut Nabi alat musik ini, yang alat tertentu memang disepakati haram di kala itu karena bukan persoalan dia sebagai musik, tapi persoalan dia identik dengan kemaksiatan. Ya. Jadi kalau zaman dulu yang namanya robak, jadi gitar nih oke. Jadi setiap alat musik yang dipetik ini namanya zawatul autar, itu para ulama klasik semuanya mengharamkan karena itu sangat identik dengan orang-orang fasik. Kalau orang gitar itu mesti barengannya mesti karo mendem di kala itu. Ya, di kala. Jadi khamru wal maisir. Nah, itu kan gandengan itu. Arak dan judi itu gandengan. Itu gandengannya ternyata bukan hanya itu, karo musik. Wong wis mendem judi mesti ono musiknya. Sehingga itu menjadi identik, menjadi syiarnya orang-orang fasik. Nah, mestinya kan, dan ketika itu alasannya itu al-hukmu yaduru ma'ilatihi. Jadi hukum itu berputar sesuai dengan alasannya, wujudan wa adaman. Kalau alasannya ada berarti hukum ada. Kalau alasan sudah nggak ada berarti hukum menjadi tidak ada. Kan ada. Nah, alasannya karena itu sebagai syiar orang-orang fasik, sehingga
ketika sudah tidak ada syiar itu, maka nggak apa-apa kan? Saya ini kan bisa boleh ini diperdebatkan ya. Tapi apakah saya ini kena biar ini dan mau mending gitaran itu langsung kelingan mabuk. Jadi hawanya pengen saya ini lah buat. Apakah masih seperti itu? Tapi Mas Latif gitar itu terus sing diling-eling mabuk napa sing diling mantane kan ngerti kula. Oh tahu sih. Curhat. Kembali ke sini, jadi kenapa alatil lahwi itu diharamkan? Itu kata Imam Al-Ghazali itu bukan karena semata-mata sebagai alat musik. Kalau alat musik itu namanya alat, masuk dihukumi. Dia diharamkan itu karena identik dengan kefasikan. Itu di kala itu. Sekarang apakah lebih parah saya nggak tahu. Ya, jadi malah kalau dulu itu alat musik ini saja yang diharamkan, barangkali kalau dulu zaman dulu rebana dari zaman dulu sampai sekarang itu semuanya sepakat boleh. Karena binasil hadis aklinu hadzal nikah bidor bidufuf kata Nabi. Tampakkanlah, siarkanlah pernikahanmu dengan cara memukul rebana. Ya, rebana disepakati alat musik yang diperbolehkan. Saya bedanya apa tuh nek rebana karo gendang, nek gendang jadi haram. Padahal itu nek cara wong seni niku padha jenisnya. Masing-masing sejenis dengan sejenis padha ditabuhi ngoten. Tapi nek tibel kok haram, tibel itu gendang. Tapi rebana kok halal, ayo. Nah itu tadi sekali lagi itu karena identik tadi. Kalau tibel itu identik dengan kemaksiatan, ya, rebana mboten. Rapat yang rebana itu ya Mas. Rebana identiknya karo sholawatan gitu. Itu bisa saja berubah nanti ketika rebana semuanya identik dengan maksiat umpamane kan bisa berubah juga kan. Sehingga niku saya mengikuti Al-Ghazali ini. Dan itu tempat di Primisima itu kan acara keluar dan pakai sopir. Gus Enten kesel disetelke musik nama bener apa karena ada salah satu penggede di situ nih kan derek itu ora nyetel musik. Sopirnya garing nih dari rano musik gitu. Pas sopir itu loh wah seneng oleh musik kok gitu. Ora apa. Selanjutnya ayyakuna makduran ala tasallumi, yang ketiga dia dikuasai untuk diserah terimakan. Ayyakuna al-bai'u qadiran ala taslimil musmani lil mustari. Artinya si penjual itu mampu menyerahkan barang yang artinya barang yang dijual kepada pembeli. Kebalikannya awil mustari qadiran ala tasallumihi minal ghasibi idza kana magsuban mathalan. Jadi si orang yang membeli itu dia mampu menerimanya dari orang yang menggosok umpamanya. Saya ini ngeten. Barang agak digosok wong sedang dikuasai orang dan si penjual atau pembeli tidak mampu untuk pada saat akad itu tidak mampu untuk mengambilnya, ini tidak bisa diakadkan. Ketika barang masih digosok itu dikuasai orang, dicuri orang, dikuasai orang kan betul dibalikin. Nah itu barang yang sedang dikuasai orang itu tidak boleh dibelikan. Nah saya ini ada pertanyaan, bagaimana ketika barang itu sedang disewa, boleh tidak dijual belikan? Barang disewa, barang ini kan isinya boleh penyewa nih, masa sewanya belum habis, boleh tidak diakadi jual beli. Nah ini ada kaidah al-mashghul la yusghal, sesuatu yang sedang disibukkan tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Makanya sibuk oleh disibukkan. Kalau kaidah tadi al-mashghul la yusghal. Ini bukan akad loh nih, al-mashghul la yusghal. Makanya itu di kebiawiyah makanya wong sing wis dibujur oleh bojo meneh niku mangke. Kan sudah sibuk dengan istri pertama nggak boleh bojo meneh. Kan pendem niku mangke. Nah, jadi tapi ini khusus bab ini para ulama ini banyak mengatakan boleh. Jadi barang yang disewakan itu boleh dijual, baik kepada orang lain maupun pada penyewanya. Nah,
Jadi ijarah muntahiyah bitamlik itu andai kata langsung akad jual belinya itu sebelum masa habisnya itu sebenarnya boleh. Itu boleh kita klasik itu seperti itu boleh. Cuma fatwa DSN itu kan akad hibahnya atau akad jual belinya itu kan setelah selesai masa sewa. Sebetulnya enggak, misalnya diakadkan di tengah-tengah itu enggak apa-apa. Akadnya sudah sah, cuma cara kobernya ya nanti setelah selesai. Penserah terimanya nanti setelah selesai. Nah, nanti ketika dijual kepada penyewa, ijarah muntahiyah bitamlik urung selesai, terus jenengan langsung diakati dijual kepada si penyewa tadi. Itu apakah kemudian uang sewanya itu terus kemudian selesai? Tidak. Wong ijarah itu akad yang lazimun minat torofain, akad yang mengikat dua belah pihak, baik si penyewa maupun yang menyewakan, nggak bisa dibatalkan. Namanya akad sewa itu. Kalaupun membatalkan, tidak kemudian terus misalnya saat ini sing nyewake, sing nyewa wis aku ra sido nyewa kadung ya. Wis tak belekke saiki itu bukan berarti kemudian dia berhak mengembalikan uang sing apa niku berhak menagih uang sewa, tidak. Jadi karena lazimun menatarafen, misalnya sewanya 1 bulan, bayarnya sekian, setengah bulan dibalik bukan berarti kok terus bayarin belek ke separuh, enggak, karena lazimun menatarafen. Nah, sehingga ketika dijual yo nanti dapat uang sewa juga dapat uang beli. Ngoten nggih. Meskipun orangnya sama. Iki disewa, bahasa perjalanan sewaan itu selama 1 bulan misalnya. Di tengah bulan itu tak dol ning kowe wae. Nah, itu yang nanti dapat uang sewa full, bisa dapat uang belinya. Yang keempat, ayyakuna mamlukan lil ba'i, harus menjadi sesuatu yang dikuasai oleh orang yang menjual. Ayyakuna lil ba'i wilayatun alal mabi, bagi orang yang menjual memiliki kekuasaan atas barang yang dijualnya. Kharaja bi bai'ul faduli, sehingga tidak masuk dalam kategori ini adalah bai'ul faduli. Ini wis sempat kula singgung nggih, jual beli faduli. Siapa itu faduli? Atau ada yang menyebut fuduli, wa huwa ayyabi amala ghairihi min ghairi wilayatin wala taukid, menjual barang orang lain tanpa ada perwakilan, tanpa ada kekuasaan atasnya. Artinya itu mentok ngedol, boleh ngedol barangnya wong, padahal dia tidak punya wewenang, ngerti nggak? Wewenang itu bisa karena menjadi wakil atau memang diserai tolong didolke, itu namanya wakalah, gitu. Fala yasihu, maka tidak sah. Ini menurut madzhab Syafi'i. Wa in ajazahul maliku ba'dal bai' ala mutamad, meskipun setelah jual beli itu si pemilik niku mengizinkan, ya wis rapopo, kata niku, itu tetap tidak sah menurut yang muktamad di madzhab Syafi'i. Tapi madzhab yang lain ada yang memperbolehkan niku. Jadi jual beli yang istilahnya mauquf, digantung, tergantung si pemiliknya. Kalau pemilik itu nanti memperbolehkan berarti jual belinya sah, kalau tidak maka tidak sah. Itu di luar madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Syafi'i tetap nggak boleh meskipun diizinkan. Kenapa? Jadi artinya nggak boleh itu jual belinya tidak sah. Ya kudu diperbarui akadnya. Ayyakuna ma'luman jinsan wa qadran wa sifatan. Yang kelima, harus diketahui jenis, ukuran dan sifatnya. Fala yasihu bai'ul majhul, maka tidak sah menjual barang yang majhul, yang tidak diketahui. Idza ra'ahul aqidah, idza ra'ahu kilal aqidah ini qoblal aqdi sohal bai'u idza kana bai'u mimma la yatabayyu ghaliban. Sekarang ketika barang itu majhul tapi sudah dilihat kan, salah satu cara menghilangkan jahala itu kan dengan cara dilihat. Jika masing-masing orang yang bertransaksi itu melihat barangnya sebelum akad, maka jual belinya sah, dengan catatan barang yang dijual belikan itu adalah sesuatu yang tidak gampang berubah. Mulai dari melihat sampai akadnya itu
Ghalibe secara umum tidak berubah. Kalau makanan misalnya ngeten, tiwul weruh seminggu yang lalu kok le adol saiki. Aku wis weruh kok wingi tiwulmu kae kok dalane ngono kae. Nah, aku weruh tapi wis diangkat transaksi dalam seminggu iki tiwul berubah napa mboten? Ya nek di kulkas ketek ora. Tapi berubah jadi atos wae. Nah, semacam itu nggak boleh. Nah, jadi melihat dulu kemudian transaksi. Ketika dalam jarak niki umumnya tidak berubah maka boleh sah. Jadi jarak antara melihat dengan transaksi. Jika panjang sehingga di waktu itu sangat umumnya itu dia berubah maka tidak sah. Ghaliban min waqti ru'yah ilal aqdi. Seperti kal ardi wal awani wal hadid, seperti tanah, kemudian perabotan, besi, ini kan melihat dengan transaksinya itu delok tanahnya bulan wingi ya saya ini nggak berubah tanah itu. Tanahnya loh maksudnya. Kan yang diangkati tanahnya. Perkara kon dhuwure berubah, napa niku tandurane berubah, wong sing diangkati tanahnya. Tanahnya nggak berubah. Wa idza ra'a ahaduma al-bai' awal mustari dunal akhar fala yasih. Jika yang melihat hanya salah satunya maka tidak sah. Wa idza ra'ahul mustari qabla al-aqdi wa kana mimma la yataghayyaru ghaliban fi tilkal muddah fa wajadahu mutaghayyiran marra'an alayhi sahal bai' wal khiyar. Sekarang jika umumnya ora berubah maka sah jual belinya. Tapi kok tiba-tiba kok berubah? Pas akad diboso di kok berubah ternyata. Biasanya ora berubah. Maka ini bisa khiyar. Khiyar, boleh khiyar. Tapi jadi diam-diam di mazhab Syafi'i ini ya ono konsep khiyar ru'yah niku. Nah ini contohnya. Padahal tidak dikenal itu nanti khiyar ru'yah itu di dalam mazhab Syafi'i, yang ada di mazhab Hanafi. Terus yang berikutnya adalah as-sighatu wa hiya ijabun wa qabulun kama qala Syekh Sofati Zubat wa innama yashihu bil ijabi wa bi qabulihi aw istijabi. Al-ijabu sholihun, jadi harus dengan ada ijab dan qabul, itu dengan sighah. Jadi rukun jual beli berikutnya adalah sighah atau ijab dan qabul. Al-ijabu sholihun wa kinayatun. Ijab ada dua, ada sholih atau jelas, ada kinayah. Kinayah ini yang ambigu. Fasolihu madalla ala tamlik dilalatan qawiyatan imastuhira wa takarrara ala sil'am hamalati syar'i fayasih bila niyatin. Yang disebut dengan sholih adalah ucapan yang menunjukkan tamlik atau pemindahan kepemilikan dengan penunjukan yang kuat atau yang masyhur atau yang dominan. Artinya secara umum itu orang tahu ini adalah ucapan yang mengartikan jual beli misalnya. Namanya ijab yang bersifat sholih. Nah, jual beli yang model pakai ini tidak perlu niat. Berbeda dengan wal kinayatu mahtamalal bai'a wa ghairahu. Sedangkan kinayah itu adalah yang kosakatanya itu yang bisa diartikan jual menjual ataupun yang lain. Nah, yang seperti ini sah jika diniati. Wa yasihu bin niyah. Ya, kaya nek bahasa kita itu kan oke. Nah, kalau jual beli kan kita dol ning kowe kan bahasane wis jelas banget. Tak tukune bahasanya. Kalau dengan bahasa yang lain, berarti mundut niki. Mundut itu kan bahasa yang tidak jelas. Bisa artinya mengambil, bisa artinya membeli. Jadi mundut nopo. Nek sing takon iku babol mesti arep tuku apa kan karepe. Nah, mundut ini kan berarti kosakata yang ambigu. Ini sah menjadi transaksi jual beli jika diniatkan. Bahwa ini niatku adalah jual atau niatku adalah beli. Nah, ini membedakan antara kinayah dengan sholih. Al-qabul ma yadullu ala tamalluki dilalatan dhahir. Sedangkan qabul adalah ucapan yang menunjukkan penerimaan, menerima kepemilikan. Kalau tadi memilikan, sekarang menerimanya. Wa inna mastirtati sighatu li anna ridha amrun khafiyyun fastirtu lafdzun yadul alaihi. Kenapa disyaratkan harus ada sighat, harus ada ucapan? Karena yang namanya ridho kan jual beli itu harus dengan suka sama suka.
Ning Quran ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta kalian di tengah-tengah kalian secara batil, kecuali dengan transaksi jual beli yang berangkat dari saling rela. Illa an takuna tijaratan, jual beli, antarodin, dari suka sama suka. Jadi prinsipnya seneng harus sama-sama rela. Nah, kerelaan ini kan sesuatu yang khafi, sesuatu yang tidak nampak mengguni hati. Nah, maka dibutuhkan lafaz, dibutuhkan ucapan yang menunjukkannya. Nah, sehingga harus ada transaksi itu. Sekarang kasus al-istijabu. Istijab bukan ijab, al-istijab. Tolabul mustari al-ijabah minal ba'i. Jadi sing nembung dari arah penjualnya. Ini tak tukune ya, itu namanya istijab. Di kabulnya luwih dhisik. Kan tadi sudah, kalau ijab itu memindah kepemilikan, kalau kabul menerima pemindahan itu. Tak dol neng kowe, yo tak tukune lah. Ijab itu tak dol neng kowe, yo tak tukune niku napa? Kabul. Nah, saat ini ketika munculnya lebih dulu pembelinya, itu tak tukune ya. Itu namanya al-istijab, bukan ijab. Jadi hakikatnya dia kabul. Kan? Tolabul ba'i al-qabulan minal masturi. Tolabul mustari al-ijabah minal ba'i. Jadi seorang yang membeli meminta agar si pembeli segera mengijab. Kayak kalau mustari lil ba'i, seperti bi ini hadal kitab bikada, juallah buku ini untukku dengan harga ini. Fayaqulul ba'i'u bi'tuka, kemudian si penjual ya wis tak dol ning kowe. Kebalikannya kalau ada istijab, ada al-istiqbal. Okay. Meminta dikabul. Seperti istari mini hadal kitab, belilah buku ini, istari mini, belilah dariku buku ini dengan harga sekian. Kemudian si penjual pembeli mengatakan istaro itu ya saya beli. Nah niku hakikatnya niku ijab kabul wale tentu. Itu kalau madzhab Syafi'i. Tapi saya lebih sering menyampaikan itu beralih kepada yang dipilih oleh para ulama kontemporer. Pokoknya sing dhisik itu disebut ijab, oleh gampang eling-eling. Siapa yang mengucapkan lebih dulu disebut ijab. Wong toh intinya kan ada pertukaran toh niku. Nah, sing nompo disebut kabul. Tak tukune ya kuwi, kan ngijab padha karo janjane. Yo tukunan kan kabul. Yo iki kan kabul ning mau. Nah, itu lebih gampang daripada bulet ngeten iki. Ya apa-apa nih kita ngaji kitab itu pokoknya sing maca niku rada pinter kan ya iso alih-alih kan. Iki angel ngene iki. Tak boleh kesih gampangan ngoten kae. Angel boleh koyo ngene kita ngene. Satu-satunya DPS.